Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mulai pagi ini dengan kembali membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca kitab Imamat pasal yang ke-8. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti tidak beragi. Lalu kumpulkan segenap umat di depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Musa lalu menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan mereka dibasuhnya dengan air. Sesudah itu, ia mengenakan jubah dalam pada Harun, mengikatkan ikat pinggangnya, mengenakan jubah luar serta baju efod padanya, mengikatkan tali pengikat baju efod sehingga terikat erat padanya. Dikenakannya tutup dada padanya, dan ditaruhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ia menaruh serban di kepalanya, dan pada serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jamang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan dan mengurapi kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan menguduskannya semuanya itu. Ia memercikkan sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan mengurapi mezbah itu serta segala perlengkapannya, juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian ia menuangkan sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan mengurapi dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah jubah dalam pada mereka, diikatnya ikat pinggang dan dililitkannya ikat kepala, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lembu jantan korban penghapus dosa pun dibawa mendekat. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhkannya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, sehingga disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Selebihnya dari darah itu dituangkan ke bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Musa mengambil seluruh lemak yang melekat pada isi perut, juga umbai hati dan kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakar habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian dibawalah domba jantan kurban bakaran. Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kepala domba jantan itu. Domba itu lalu disembelih, dan Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu kepala dan bagian-bagiannya serta lemaknya dibakar oleh Musa. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Musa pun membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah kurban bakaran, suatu kurban oleh api bagi Tuhan, yang aromanya menyenangkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian dibawalah domba jantan yang lain, domba persembahan penapisan. Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkan pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuhkan sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, dan pada ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan mereka. Selebihnya dari darah itu disiramkan oleh Musa pada mezbah sekelilingnya. Ia mengambil lemaknya, ekornya yang berlemak, seluruh lemak yang melekat pada isi perut, juga umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dari dalam bakul berisi roti tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, ia mengambil 1 roti bundar tidak beragi, 1 roti bundar yang diolah dengan minyak, dan 1 roti tipis, lalu meletakkannya di atas seluruh lemak dan paha kanan itu. Ia menaruh seluruhnya di telapak tangan Harun dan telapak tangan anak-anaknya, dan mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Musa lalu mengambil semuanya itu dari telapak tangan mereka dan membakarnya di atas mezbah, di atas kurban bakaran. Itulah persembahan penapisan untuk menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban oleh api bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan penapisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Musa juga mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah di atas mezbah itu, lalu dipercikannya pada Harun dan pakaiannya, pada anak-anaknya dan pakaian mereka. Dengan demikian, ia menapiskan Harun dan pakaiannya, juga anak-anaknya dan pakaian mereka. Berkatalah Musa kepada Harun dan anak-anaknya, "Masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah kamu harus memakannya dengan roti yang ada dalam bakul untuk persembahan penapisan, seperti yang telah diperintahkan kepadaku. Harun dan anak-anaknya harus memakannya. Apa yang tersisa dari daging dan roti itu harus kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai genap perayaan penapisanmu, karena perayaan penapisan akan berlangsung selama 7 hari. Seperti yang dilakukan pada hari ini, demikian juga Tuhan perintahkan supaya kamu lakukan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan, kamu harus tinggal siang malam selama 7 hari. Kamu harus melakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya jangan kamu mati, karena dengan demikianlah diperintahkan kepadaku." Harun dan anak-anaknya pun melakukan segala perintah firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Tidak ada pembedaan. Penapisan Imam Harun dan anak-anaknya ditujukan agar imam memimpin ibadah maupun menjadi perantara bagi manusia kepada Tuhan. Imam dan anak-anaknya ditetapkan untuk mengadakan pendamaian kepada Allah maupun menyelenggarakan semua upacara di kemah suci. Yang menarik, dalam penapisan Harun dan anak-anaknya, mereka tetap harus memberikan persembahan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban unjukan. Mengapa? Karena Harun dan anak-anaknya juga memiliki kewajiban yang sama dengan umat Israel. Baik bagi Harun dan anak-anaknya maupun umat Israel, semuanya sama di mata Tuhan, tidak ada pembedaan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, bersyukur kita bertumbuh bersama di persekutuan GKMI, khususnya GKMI Salatiga. Dalam kehidupan bersekutu di GKMI, para hamba Tuhan juga harus menjadi anggota jemaat gereja di mana yang melayani. Itu menunjukkan kesetaraan tanggung jawab maupun hak sebagai umat Allah untuk memelihara persekutuan. Demikian pula di bagian firman Tuhan yang lain menyatakan bahwa penebusan Kristus telah mengangkat kita sebagai imamat rajani. Artinya, kita punya kewajiban sebagai umat Tuhan yang perlu kita lakukan tanpa diwakilkan, yaitu menjalankan ibadah sebagai bakti dan syukur kita kepada Tuhan secara pribadi maupun menghidupi persekutuan dengan cara terlibat dalam pelayanan. Maka mari sebagai persekutuan umat Tuhan, kita bersama-sama menghidupi persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kita dengan terus melibatkan diri baik dalam ibadah maupun dalam pelayanan, sehingga dengan demikian persekutuan kita dapat terpelihara dan semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan persekutuan bagi kami, dan kami bersyukur untuk pribadi-pribadi yang Tuhan pakai untuk melayani di tengah-tengah persekutuan ini. Kiranya Tuhan terus memberkati persekutuan kami di GKMI Salatiga ini, sehingga kami boleh belajar untuk semakin memberi diri bagi Tuhan dan bagi sesama dalam pelayanan-pelayanan yang dapat kami kerjakan. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami jalani. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.